Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, hari ini update terkini informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, di Tanah Datar, kemudian Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang ini sebanyak 67 jiwa. Sedangkan masih ada beberapa warga yang mengatakan bahwa keluarganya masih dicari ataupun masih hilang. Saat ini kita akan mengupdate informasi pemirsa. Langsung dengan Kapolres Tanah Datar sudah ada bersama kami AKBP Dery Indra yang akan bergabung memberikan informasi. Selamat siang Pak Dery. Oke, Pak Dery. Sudah. Kami ingin mendapatkan informasi terkini dari Tanah Datar seperti apa Pak? Apakah kemudian proses evakuasi ini masih terus dilakukan? Kemudian bagaimana dengan logistik bantuan Pak? Baik. Jadi untuk hari ke-7 setelah lahar dingin, proses pencarian sampai sekarang masih berlangsung. Jadi ada kurang lebih 5 sektor, ya ditambah yang di wilayah Padang Panjang, 5 sektor pencarian kepada yang masih dinyatakan hilang sebanyak 13 orang. Kita dalam hal ini dengan bersama-sama dengan sektor yang terkait, kita juga dibantu dengan adanya anjing pelacak, banyak 2 ekor anjing pelacak untuk mendapatkan informasi atau pencarian pada titik yang telah disebutkan pada 5 sektor. Lalu untuk logistik kita masih mengupayakan pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan ya, dan berbagai tantangan beberapa jembatan yang di beberapa titik juga mengalami kerusakan atau putus. Oke, Pak Dery, mohon maaf tadi tidak terdengar. Ini pencarian masih berlangsung dengan dicarinya 13 orang. Untuk titik-titik fokus dari pencarian ini di sekitar mana saja, Pak? Baik, untuk pencarian tentunya kita ada beberapa titik. Di antaranya pada aliran sungai ya, yang menjadi tempat bencana alam, ya, itu juga di pencarian sungai maupun pada titik-titik darat yang merupakan menjadi titik terakhir daripada limpahan daripada sungai. Jadi ada 5 sektor saat ini yang kita sedang lakukan pencarian. Jadi kita sudah membagi tim, ya, baik itu dari Basarnas, TNI Polri, maupun dari relawan yang datang ke Tanah Datar pada saat ini. Oke, untuk kendala dan juga hambatan Pak di hari ke-7 ini apa? Apakah kemudian masih menjadi cuaca ini salah satu kendala terberat untuk proses pencarian? Baik, tentunya untuk cuaca juga menjadi salah satu indikator yang menjadikan penyebab kendala. Jadi pada sore hari biasanya kita di sini terjadi hujan, ya. Tentunya dalam hal ini setelah ada hujan di atas hulu, ya di Gunung Merapi, tentunya kami juga dalam hal ini yang melakukan evakuasi juga tentunya kita menghindari daripada adanya susulan daripada bencana. Jadi itu yang menjadi hambatan sampai dengan sekarang. Tapi kami masih mengoptimalkan yang ada di lapangan untuk proses pencarian yang kami lakukan, baik itu juga secara tradisional, ya, secara pada lumpur-lumpur yang masih tinggi kita tusuk, ya, melihat apakah ada kerumunan lalat, sehingga bisa mengetahui ada potensi mungkin ada mayat atau ya yang sudah ditemukan, yang masih dalam lumpur itu yang masih bisa kita cari. Lalu juga tadi kami sampaikan ada bantuan dari K9 ya, untuk melacak di mana aja mungkin ada korban yang masih belum bisa kita temukan. Oke, Pak, selama 7 hari ke belakang mulai dari banjir bandang terjadi hingga hari ini tidak terjadi banjir susulan ya Pak? Tidak ada ya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada banjir susulan. Jadi walaupun ada beberapa hari ini ada turun hujan, jadi kami juga menghimbau ya pada masyarakat tentunya ya agar menghindari aliran sungai yang bermuara ya berhulu daripada Gunung Merapi. Ya. Jadi kita menghimbau untuk menghindari titik-titik tersebut. Oke, Pak, untuk warga yang kemudian sebelumnya memiliki rumah tinggal di sekitar aliran hulu sungai ini apakah kemudian akan direlokasi, Pak? Baik, tentunya pemerintah daerah, tadi Pak Bupati juga menyampaikan ya dengan arahan dari pemerintah pusat akan direlokasi pada titik-titik mana yang nanti sudah
tentunya dirapatkan ya untuk disiapkan oleh pemerintah daerah. Oke. Untuk normalisasi sungai Pak dan pengangkatan mungkin kerikil-kerikil atau limpahan dari banjir bandang kemarin ini sudah sejauh mana Pak? Untuk saat ini yang tentunya dari fokus pemerintah kami melihat tentunya untuk lumpur yang masih ada ya di bagian jalan, tentunya juga sudah ada beberapa alat berat yang bekerja ya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak yang ada di tanah datar. Oke, untuk perbaikan infrastruktur ini difokuskan ke mana dulu Pak? Mengingat rumah warga juga banyak yang terseret arus banjir, hancur lebur Pak, luluh lantak. Ini seperti apa? Baik, untuk infrastruktur kami dapat sampaikan di sini tentunya lebih kepada akses ya, karena ada beberapa wilayah yang putus jembatannya tentu secara swadaya ataupun bantuan dari TNI ya di titik seperti wilayah Sungai Jambu ya juga dibuatkan jembatan untuk saat ini untuk masyarakat biar bisa beraktivitas ya itu juga tempat lainnya. Untuk pembangunan infrastruktur berupa rumah warga, Pak, ini apakah kemudian akan juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait ataupun pemerintah? Baik, tentunya tadi disampaikan juga oleh Pak Bupati, ya, tentunya sekarang sudah didata ya berapa rumah yang rusak, tentunya akan diverifikasi, ya, artinya juga pastinya akan dibantu ya dengan tadi yang kami sampaikan penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, ya, yang nantinya juga akan secara bertahap mungkin akan dibangun pada titik-titik yang dianggap aman daripada bencana. Oke, Pak, bagaimana dengan kondisi dari para pengungsi, Pak? Mengingat Yusuf Kala sempat mengatakan bahwa sebaiknya para pengungsi ini tidak lebih dari 2 minggu di tempat pengungsian. Baik, untuk titik pengungsian ya saat ini kami juga melakukan kegiatan trauma healing ya untuk datang terutama kepada anak-anak yang menjadi korban bencana. Kita memberikan menghibur ya, menghilangkan rasa cemas yang menimpa pada mereka. Itu juga tadi disampaikan oleh Pak Bupati ya, bagi anak-anak dengan kerjasama daripada dinas sosial pada disiapkan pada lokasi pengungsian untuk para gurunya didatangkan ya, untuk mendapatkan pelajaran ya, untuk mengejar ketinggalan yang pada saat ini mungkin belum bisa sekolah. Baik, terima kasih AKBP dari Indra, Kapolres Tanah Datar sudah berbagi informasi di Breaking News TV One. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, selamat siang Pak.